Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkatut Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita imani, Allah yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita setiap hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai hari ini kami masih tetap sehat dan kuat, yang terus menikmati kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan di kesempatan hari yang indah ini ya Tuhan, kami terus datang dan berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kami terus berdoa, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus yang terus membimbing kami melalui setiap firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari. Kami dapat mengerti dan terus berharap kepada janji Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Bapa di surga, di kesempatan hari yang indah ini, hamba juga tidak lupa berdoa buat mereka yang terus setia mengikuti renungan harian di dalam YouTube channel ini, dimanapun mereka berada, dalam situasi dan keadaan apapun yang mereka hadapi. Hamba percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau akan mendatangkan pertolongan tepat pada waktunya. Hanya kepada-Mu ya Tuhan, kami terus datang dan berharap kepada-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari memberikan kekuatan baru, harapan baru, berkat-berkat baru di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini kami selalu diajarkan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sana kita melihat bahwa sebelum Yesus terangkat ke sorga, para murid itu masih terpaku pada harapan dan pemulihan kerajaan secara politis bagi bangsa Israel. Tetapi Yesus mengerahkan perhatian mereka kepada tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi saksinya melalui kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan keberanian kepada mereka dalam memberitakan amanat agung atau berita Injil kepada seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ini adalah awal dari misi gereja yang harus terus bergerak menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau dan terus memelihara iman orang percaya agar terus berharap kepada janji Tuhan. Maka dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, Allah berdaulat atas waktunya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-7 di sana kita melihat bahwa murid-murid ingin tahu kapan kerajaan Israel dipulihkan kembali. Tetapi Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa waktu dan pemulihan kerajaan Israel tidak ada satu orang pun yang tahu, karena itu adalah otoritas Bapa sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali ingin tahu Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan yang mengajak kita untuk terus percaya, bukan dengan setiap rencana atau keinginan kita sendiri. Yang kedua, kuasa untuk dapat memberitakan Injil. Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya tanpa ada persiapan. Hal ini kita lihat dengan jelas semasa pelayanan Yesus di bumi. Yesus telah mempersiapkan murid-muridnya dengan mengajarkan mereka, mengutus mereka untuk pergi memberitakan kerajaan Allah. Dan pada ayat yang ke-8, di sana Yesus memberikan janji Roh Kudus yang memberi kekuatan dan keberanian kepada umatnya ataupun murid-muridnya pada waktu itu, agar terus berani dalam menyampaikan berita Injil kemanapun mereka diutus. Dan kuasa Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita tidak sendirian dalam menjalankan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kuasa itu diberikan bukan untuk memuliakan pribadi kita sendiri, tetapi hanya untuk bersaksi, mulai dari keluarga kita sendiri, seperti yang kita lihat di dalam ayat yang ke-8, yaitu lingkungan terdekat yang di Yerusalem, hingga ke tempat-tempat yang tak terduga, yaitu ujung bumi. Ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa berita Injil yang harus kita lakukan pertama-tama adalah mulai dari keluarga kita, baik itu istri kita, baik itu suami kita, ataupun anak-anak kita sendiri.
keluarga kita yang harus kita jangkau dengan berita Injil, menyampaikan tentang pengorbanan Yesus Kristus, penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib. Ia mati dan dibangkitkan di hari yang ketiga, membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ia naik kembali ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, yang terus mengandalkannya di dalam kehidupan kita. Ini yang harus terus kita sampaikan kepada semua umat, baik itu keluarga kita maupun orang-orang yang kita kenal. Berita Injil harus disampaikan sampai ke seluruh dunia, meyakinkan mereka tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, jangan hanya memandang ke langit dan menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat Yesus terangkat ke sorga, ada malaikat yang mengingatkan murid-muridnya untuk tidak berdiam diri, tetapi mereka harus pergi dan memberitakan Injil yang telah dipercayakan Yesus kepada mereka. Hal ini dengan jelas di dalam ayat yang ke-11. Dan kenaikan Yesus Kristus adalah bentuk dari kepercayaan janji Tuhan terhadap kita, agar kita terus bergerak dan menyampaikan berita Injil itu, baik di dalam keluarga. Orang-orang yang di luar sana yang belum pernah mendengarkan berita Injil, Tuhan menginginkan agar berita Injil itu kita sampaikan kepada mereka, terlepas dari mereka mau percaya atau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itu semua adalah kuasa Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun mereka, hingga sampai pada saatnya mereka akan datang dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan sedang mempercayakan kepada kita janji berita Injil itu, dan kita jangan hanya menunggu mujizat atau kuasa kesembuhan, tetapi bekerjalah untuk kerajaan Tuhan dengan memberitakan berita Injil itu dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita terus percaya kepada rencana Tuhan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di tempat pekerjaan, ataupun di dalam komunitas. Dengan mengandalkan Tuhan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berani memberitakan Injil. Jangan pernah ragu dan jangan pernah khawatir. Percayalah bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu memberikan kekuatan dan keberanian bagi kita. Teruslah kita menyebarkan Injil, meyakinkan Injil kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita, segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, apapun yang kita inginkan, bahkan yang tidak pernah kita rencanakan, Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Ajarlah kami agar tidak terjebak dengan hal-hal yang duniawi yang membuat kami meninggalkan Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan Tuhan, terus setia menjalankan perintah-Mu,
dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah dimanapun kami berada, kami dengan berani dapat menyampaikan berita Injil, dan terus kami menantikan janji Tuhan, harapan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya seluruh kehidupan kami, Tuhan Engkau yang tuntun dimanapun kami berada. Kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan melindungi kami. Jauhkan kami dari segala maut, kecelakaan apapun yang terus mengintimidasi kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa hidup kami ada dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sangat bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Amin.